Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nining Kurnia Rahma Putri. Saya adalah seorang pendidik pada instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Pada pembelajaran kali ini, kita akan berkenalan dengan Luqman Al-Hakim. Apakah kamu sudah tahu siapa sih itu Luqman Al-Hakim? Bagi yang belum tahu, mari kita simak baik-baik penjelasannya. Dan bagi yang sudah tahu, ayo kita mengingat kembali ya. Nah, Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia itu tidak menerima kenabian. Jadi, Luqman itu bukan nabi, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Apakah kamu tahu Sudan itu ada di mana? Jadi, Sudan itu terletak di Afrika Utara dengan garis pantai sepanjang 853 km atau 530 mil yang menghadap Laut Merah. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Sementara itu, Nahur bin Tareh merupakan nama lain dari Azar. Apakah kamu tahu Azar itu siapa? Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikenal luas sebagai pembuat patung terbaik di masanya. Meskipun tubuh Luqman pendek, tapi dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Apakah kamu tahu berapa usia Luqman? Luqman hidup selama 1000 tahun. Hal ini tentunya sangat berbeda pada kondisi sekarang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat, angka harapan hidup penduduk Indonesia itu berkisar 73,5 tahun. Apakah kamu tahu, Luqman menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi seorang nabi loh. Pekerjaan Luqman sangat bermacam-macam. Pada awalnya, dia bekerja sebagai tukang kayu, sebagai tukang jahit, dan dia juga menggembala domba. Hingga pada akhirnya Luqman diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Tapi apakah kamu tahu bahwa semua anak Luqman meninggal dunia ketika masih kecil? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kejadian tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Luqman? Apakah dia marah dengan Allah? Atau dia membenci Allah? Jawabannya tidak. Semua itu Luqman terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Luqman diberi gelar Al-Hakim. Gelar ini diperoleh karena Luqman dikaruniai hikmah berupa kebijaksanaan dan kecerdikan dalam berbicara, selalu bersyukur, dan ikhlas dengan ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Quran Surat Luqman ayat 12, kira-kira pelajaran apa yang dapat kamu contoh? Jadi, setidaknya ada 3 pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surat Luqman ayat 12, yaitu yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi hikmah. Apakah kamu tahu itu apa? Ya, dia selalu bersyukur. Jadi, Luqman selalu bersyukur atas segala nikmat yang ia peroleh. Apakah kamu tahu
Salah satu manfaat yang didapat seseorang jika ia rajin bersyukur adalah membuat hidup menjadi lebih berkah. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi berapapun rezeki yang didapat. Bukan tak mungkin jika rezeki tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga bisa mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Nah, kalau kamu, apakah sudah bersyukur hari ini? Kalau sudah, coba kamu ceritakan di kolom komentar ya. Pelajaran yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Ayo, sekarang coba kamu sebutkan di kolom komentar apa saja nikmat yang telah Allah berikan kepada tubuh kita. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak makhluk ciptaannya. Tubuh kita telah diberikan bentuk yang paling mulia dengan dilengkapi mata untuk melihat segala keagungan ciptaan Allah. Kita juga diberikan telinga dan mulut untuk mendengarkan serta melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita diberikan tangan dan kaki, serta kenikmatan lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dalam Quran Surat Luqman ayat 12 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman memiliki perasaan yang halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Nah, demikian pembelajaran kita untuk mengenal sosok Luqman Al-Hakim. Jadi, mulai sekarang, apabila ada yang bertanya kepadamu mengenai siapa Luqman Al-Hakim, kamu bisa menjelaskan dengan baik. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Kira-kira apa saja ya? Nah, jangan lupa tonton video selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.